Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan di dalam kehidupan kami hingga pada detik ini. Dan pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami borot sampai nantinya. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Baik, adapun firman Tuhan yang telah saya bacakan terambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Bunyinya demikian, Zakheus. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari padanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, di dalam firman Tuhan ini ada pun tema yang saya berikan buat kita semua pada siang hari ini, yaitu hidup yang diubahkan. Mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, bahkan sudah sering kita baca, yaitu Zakheus. Saya yakin di antara kita tidak ada yang bernama Zakheus di sini ya, tapi bentuk-bentuk Zakheus banyak. Nah, salah satunya saya. Baik, Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang kaya. Zakheus bukan hanya seorang pemungut cukai, tapi dia adalah kepala pemungut cukai. Ini adalah jenjang karir yang sangat bagus dan tidak gampang untuk mencapainya. Itu sebabnya Zakheus bisa menjadi orang kaya. Apa yang menyebab Zakheus rela dicap sebagai pengkhianat? Yaitu karena uang. Zakheus tidak mempedulikan pandangan sosial terhadap dirinya. Yang penting kaya. Ia pun tidak mempedulikan hati nuraninya, asalkan impiannya tercapai. Bagaimana karakter Zakheus? Jika saudara bisa membayangkan seseorang pemungut cukai yang memeras, maka saudara juga membayangkan bagaimana karakter Zakheus, yaitu cinta uang, pelit, serakah, galak, pemeras, tidak berperi kemanusiaan. Sebenarnya, arti dari nama Zakheus ini adalah tulus, bersih, suci, akan tetapi kehidupan dan namanya ini bertolak belakang. Perilaku dan perkataan Zakheus tidak memperlihatkan ketulusan, bersih, suci, dan Zakheus dengan Tuhan dalam jasad. Namun di luar dugaannya, ternyata Tuhan Yesus datang ke kota Yerikho khusus untuk menemuinya. Tuhan Yesus berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dalam bacaan kita ini, ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Pertama, adanya niat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus.
Sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana latar belakang kehidupan Zakheus. Dia adalah seorang pemungut cukai yang ingin melihat Yesus. Ia mempunyai rasa keingintahuan yang besar untuk melihat Yesus. Untuk mengetahui, ia mempunyai rasa keingintahuan yang besar untuk melihat Yesus. Untuk mengetahui seperti apakah dia, karena telah mendengar banyak hal yang hebat mengenai dirinya. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ketiga. Bukan hal yang aneh bagi kita untuk bertemu jika bisa dengan orang-orang yang terkenal, yang sering kita dengar, karena kita cenderung berpikir begini, bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam penampilan mereka. Setidaknya setelah itu kita dapat berkata bahwa kita telah melihat orang-orang besar yang seperti ini atau seperti itu. Nah, misalnya seperti artis-artis yang biasanya terkenal dan baru berkunjung di kampung kita atau baru berkunjung ke kampung kita. Sudah pasti kita juga akan berusaha dan berbagai cara akan kita lakukan untuk melihat mereka. Dan biasanya ketika kita sudah tahu dan kita pun mempunyai keinginan untuk misalnya untuk berfoto, setidaknya ya ada kenangan atau momen bahwa mereka sudah pergi berkunjung ke tempat kita. Dan itulah yang telah terjadi pada diri Zakheus. Ia tidak dapat memuaskan rasa penasarannya karena badannya pendek dan orang-orang sangat ramai pada waktu itu. Ia dihalangi oleh orang-orang yang lebih tinggi darinya, sehingga ia tidak dapat melihat. Sehingga ia tidak dapat melihat Yesus. Kita pasti tahu bagaimana ketika orang kecil ini, orang pendek, berada di kerumunan, pastinya kelihatan sekali. Dan itulah yang telah terjadi pada diri Zakheus. Ia tidak dapat memasukkan rasa penasarannya karena badannya pendek, halangi oleh orang-orang yang lebih tinggi darinya, sehingga ia tidak dapat melihat Yesus. Karena ia tidak ingin rasa penasarannya tidak terpuaskan, ia melupakan harga dirinya sebagai kepala pungut cukai dan berlari ia mendahului orang banyak, seperti seorang anak kecil dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Demikian juga kita yang datang duduk diam di tempat ibadah misalnya, yang bertujuan untuk beribadah, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa dan melalui firman, yang datang dari berbagai orang yang memiliki pangkat yang tinggi. Sudahkah kita merendahkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan mempunyai niat yang sungguh-sungguh ingin menikmati hadirat Tuhan? Apakah memang kita hanya datang sekedar duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dan pulang dan tidak membawa apa-apa? Atau pemuda-pemudi yang hanya datang duduk diam dan sibuk dengan HP-nya sendiri? Atau dengan Bapak Ibu sekalian yang datang duduk dan memikirkan apa yang menjadi pekerjaannya setelah pulang ibadah? Adakah niat kita untuk memahami, bahkan berusaha untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sering kita dengar? Atau kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang seringkali kita hanya ingin menjadi hamba Tuhan, tetapi kita tidak memiliki keingintahuan untuk mengenal Allah lebih dalam? Dan biarlah ini kita menjawabnya di dalam pribadi kita, apakah memang kita sudah menjadi pribadi yang benar-benar ingin mengenal Tuhan. Poin yang kedua, pertemuan yang membawa perubahan. Pada saat tinggal di dunia, Yesus bertemu dengan orang banyak dan mengubah hidup mereka. Akan tetapi pertemuan Yesus dengan Zakheus sangat spesial. Alasannya adalah Yesus yang meminta terlebih dahulu untuk menumpang di rumah Zakheus. Biasanya orang-orang yang meminta pertolongan Yesus, meminta permohonan, tolong sembuhkan penyakitku, tolong datang ke rumahku. Biasanya Yesus dimintai tolong. Namun kali ini berbeda. Zakheus tidak meminta pertolongan atau permohonan dari Yesus. Malahan Yesus yang berkata ingin menumpang di rumah Zakheus. Kalau kita melihat bacaan di ayat yang kelima, yang mengatakan, Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Kalimat aku harus menumpang dalam bahasa Inggris adalah must. Harus dikerjakan. Bukan pilihan yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Kata ini menunjukkan keinginan Yesus. Ini adalah sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi diri Zakheus. Tidak tertutup kemungkinan ketika itu berada di posisi kita. Misalnya saya sendiri, ketika Yesus mengatakan kepada saya, Nasrani segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Atau kepada saudara Feni, karena Feni orangnya pendek. Mana tahu dia memanjat pohon begitu kan? Nah, Yesus berkata, Feni, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kebahagiaan yang kita rasakan tidak akan terbandingkan dengan apapun juga. Kalau bisa, kita langsung melompat saja. Ke bawah, jatuh pun tidak jadi masalah. Yang penting, kita bertemu dengan Tuhan Yesus dan mau menumpang di rumah kita. Begitu pula yang dirasakan oleh Zakheus seperti pada ayatnya yang ke-6. Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat Yesus berkata dirinya ingin menumpang di rumah Zakheus, banyak orang yang mengkritik dan bersungut-sungut. Orang membencinya karena pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai. Pada waktu itu, pekerjaan pemungut cukai berfungsi sebagai wakil kerajaan Roma. Kalau pemungut cukai meminta pajak sesuai dengan seharusnya, orang-orang tidak akan marah. Tetapi mereka meminta uang lebih banyak daripada yang seharusnya kepada orang-orang Yahudi. Bukan hanya orang Yahudi saja. Pandangan yang pedagang yang berlalu lalang juga. Di gerbang kota Yeriko juga diminta uang oleh para pemungut cukai. Oleh sebab itu, orang-orang kepada pemungut cukai. Setiap kali orang mendengar kata pemungut cukai, hal yang pertama terlintas adalah orang berdosa. Seringkali tertulis pemungut cukai dan orang berdosa. Keduanya memiliki satu arti. Siapa pemungut cukai? Orang berdosa. Siapa yang paling berdosa di antara orang berdosa? Siapa menjadi perwakilan orang berdosa? Para pemungut cukai. Inilah artinya mereka adalah pengkhianat negara. Mereka memenuhi ketamakan mereka dengan cara seperti itu. Melihat latar belakang Zakheus seperti ini, orang-orang tidak suka dan bersungut-sungut ketika Yesus berkata ingin menumpang di rumahnya. Saudara-saudara yang terkasih, Zakheus adalah orang yang kesepian. Zakheus adalah orang yang dijauhi. Dia memiliki hati yang hampa. Dia dikucilkan oleh masyarakat di mana ia tinggal. Mungkin setiap hari dia menyesal dan orang-orang yang diperasnya muncul di dalam mimpinya. Dia memiliki banyak uang, tetapi hidupnya tidak tentram. Dia memerlukan teman, namun dia tidak memilikinya. Dia tidak memiliki teman untuk saling bercerita. Namun Yesus datang untuk mengubah semuanya itu. Seperti halnya dengan kita juga. Kita mungkin merasakan hal yang sama. Kita merasa jatuh, terasingkan, banyak berbuat kesalahan, dan bahkan kita memeras orang. Kita juga dijengkali, bahkan kita tidak akan merasakan damai. Namun ingat yang pasti bahwa jika manusia mengasih tanda titik, percayalah, yakinlah bahwa Tuhan masih memberikan tanda koma di dalam kehidupan kita. Ini berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita datang menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati, maka Tuhan akan mengampuni kita. Poin yang ketiga, yaitu perubahan apa yang terjadi ketika bertemu dengan Yesus. Di ayat yang ke-8, kesaksian Zakheus, kesaksian yang Zakheus perlihatkan secara terbuka adalah bahwa walaupun dulu ia seorang pendosa, ia kini menyesal dan benar-benar bertobat. Zakheus mempunyai banyak harta.
Jika ia sebelumnya mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri sehingga membawa penderitaan bagi dirinya, sekarang ia bertekad bahwa ke depannya ia harus akan mencari Allah dan melakukan kebaikan bagi orang lain dengan hartanya dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, atau jika aku telah merugikan siapapun di dalam pekerjaanku sebagai pemungut cukai, mengambil lebih dari apa yang seharusnya, aku berjanji untuk menggantikan 4 kali lipat. Ini sungguh sangat luar biasa. Poin yang keempat, keselamatan terjadi. Di ayatnya yang ke-7, di ayatnya yang ke-9, Yesus mengatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Luar biasa banget. Zakheus sekarang dinyatakan orang berbahagia karena ia telah diselamatkan dari dosa-dosanya. Zakheus yang dulunya sebagai orang yang terhilang dan sekarang telah menemukan hidup baru di dalam Kristus. Apa arti dari yang terhilang? Mengapa Zakheus orang yang terhilang? Mengapa Zakheus disebut orang yang terhilang? Padahal dia kaya dan disegani orang banyak. Ada 2 jenis kehilangan, yaitu yang pertama, hal yang tidak perlu dicari walaupun hilang. Tidak akan ada masalah walau hal tersebut hilang. Contohnya, suatu hari saya pergi ke gereja dengan naik taksi. Ketika saya turun dan membayar uang kepada supir taksi, tapi saat mengambil uang tersebut, uang logam jatuh sebanyak 10 rupiah. Saya tidak mencarinya, padahal ibadah sudah mau dimulai. Jadi saya membiarkannya saja, saya tidak mencarinya, meskipun sudah terhilang. Akan tetapi, ada hal yang harus dicari kalau hilang. Ini keduanya, akan tetapi ada hal yang dicari kalau hilang. Contohnya, ada sebuah keluarga yang sedang datang ke sebuah kita perkirakan di mall untuk belanja begitu kan. Nah, saat sedang seru-seru, sedang asik berbelanja, ada anak yang mereka bawa, anak kecil hilang. Mereka tidak menemukannya, walaupun sudah dicari, walaupun sudah dipanggil melalui pengeras suara. Hari pun sudah mulai malam dan sudah mau ditutup. Lagu yang memberitahukan waktu pulang sudah dinyatakan selamat tinggal. Akan tetapi mereka masih belum menemukan anak mereka. Coba bayangkan, suami berkata seperti ini kepada istri, sayang kita kembali lagi saja besok ya, pintunya sudah mau ditutup. Sampai kapan keluarga itu akan tetap berada di sana? Apakah sampai anak itu ditemukan ataukah mereka akan pergi dengan begitu saja? Nah, sudah pasti mereka akan tetap bertahan di situ sampai anaknya ditemukan. Inilah nilai seorang anak. Kita akan mencarinya kalau hal tersebut penting. Anak memang penting. Yesus berkata pada ayatnya yang ke-10, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Zakheus adalah orang yang terhilang. Zakheus adalah orang yang tidak boleh dilupakan karena terhilang. Dia harus dicari sampai ditemukan. Yang menjadi perenungan buat kita pada firman Tuhan ini, yaitu perubahan ini menyentuh aspek yang paling dalam kehidupan kita. Zakheus menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya. Pertobatan Zakheus memperlihatkan bahwa aspek yang paling penting dalam hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan, yaitu uang. Hal ini berbeda dengan seorang muda yang kaya yang mendatangi Tuhan Yesus. Ia menolak untuk menjual hartanya dan mengikuti Yesus. Harta tersebut telah menjadi berhalanya, walaupun ia memiliki moral dan etika yang baik.
Saudara-saudara yang terkasih, yang pada saat ini sudah menyaksikan khotbah saya, apakah kita mengizinkan kasih Kristus menyentuh hati kita yang paling dalam? Kiranya kita menjadi pribadi yang bertujuan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus seperti Zakheus, meskipun pada awalnya dia adalah seorang pemungut cukai yang mengambil lebih dari apa yang seharusnya diberikan. Biarlah Roh Kudus yang berperang di dalam hati kita dan mengubahkan kehidupan kita menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Pada siang hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami memohon ampun apabila Engkau menemukan kami mempunyai kesalahan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, yang terkadang kami melupakan Engkau, yang terkadang kami mengutamakan hal-hal duniawi. Tetapi kami memohon kiranya Engkau yang menguasai kehidupan kami, kiranya Engkau yang berotoritas dalam kehidupan kami. Ubahkan kami menjadi pribadi yang baru di dalam Engkau, yang bertujuan untuk bertemu dengan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu yang ada di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Zakheus. Zakheus pergi kamu. Keren Baik. nih. Luar biasa. Untuk hari ini secara umum, yang lain tenang. Ya, Pak. Untuk hari ini secara umum sudah makin bagus, meskipun masih banyak juga yang melihat catatan. Tapi si Vinowa ini agak unik ini khotbahnya. Mantap. Siapa? Mungkin karena ini apa namanya Zoom, jadi banyak yang ikut kuliah tidak mandi. Mandi loh Bapak. Mandi loh, Bapak. Ada juga yang tidak sikat gigi. Rina. Kalau kuliah biasa tatap muka baru saya tidak mandi, tapi kalau Zoom saya mandi. Ada yang tidak sikat gigi. Jadi ini Zoom ini bau jadinya gara-gara tidak sikat gigi. Ya ilah Bapak. Oh my God. Ya Putra.